Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara pada saat ini. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk meluangkan waktu kami merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Dan buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki setiap kita menjadi para pengikut Kristus yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa orang yang dewasa telah meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Di dalam Ibrani 5, 13 dan 14 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang dewasa rohani memiliki panca indera yang terlatih, sehingga dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak berkenan. Inilah yang disebut dengan kepekaan rohani, saudara. Apa itu kepekaan rohani? Yaitu kemampuan memahami pimpinan atau kegerakan Roh Kudus, mengerti kehendak Tuhan, merespon kasih dan kebaikan Tuhan, serta menyadari kesalahan dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Orang yang memiliki kepekaan rohani akan memiliki kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan dan seirama dengan hati Tuhan. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihati, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya kita memiliki kepekaan rohani? Yaitu dengan cara terus melatihnya dengan belajar mengutamakan perkara-perkara rohani, sebagaimana Rasul Paulus sampaikan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kepekaan rohani tidak terjadi dalam semalam. Artinya, kita harus terus berproses untuk menjadi pribadi yang peka rohani. Proses itu harus kita kerjakan dari hari ke hari, seumur hidup kita, selama kita masih bernafas. Semakin kita mengutamakan perkara rohani, semakin dengan sendirinya kita akan memikirkan Tuhan dan firman-Nya setiap hari, saudara. Daud adalah contoh orang yang memiliki kepekaan rohani. Di dalam segala hal, ia senantiasa melibatkan dan meminta petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan apapun. Suatu ketika, orang-orang Filistin mendengar kabar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel. Mereka pun berniat mencarinya dan hendak mencabut nyawanya. Menghadapi ancaman tersebut, Daud tidak langsung bertindak dengan mengumpulkan bala tentaranya dan menyusun strategi perang. Tetapi, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta nasihatnya. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah,
sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Setelah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendaknya, ia melaksanakan perintah Tuhan itu, saudara. Dan hal ini membuktikan bahwa Daud sangat menghargai pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Apa yang dilakukan Daud sehingga ia menjadi orang yang begitu peka rohaninya, saudara? Yang pertama adalah hati yang terbuka terhadap teguran. Hati Daud mudah hancur ketika ditegur oleh Nathan karena dosa perzinahannya dengan Batseba. Daud pun menyesali dosanya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud senantiasa rindu dibaharui oleh Tuhan supaya ia tidak lengah rohani atau jatuh dalam kesalahan lagi, saudara. Dan yang kedua adalah Daud senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dia melakukannya bukan karena kebiasaan atau kewajiban, saudara, tetapi karena kasihnya, cintanya kepada Tuhan. Daud berkata, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudaraku, jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti rindu selalu dekat dengan Tuhan dan mendengar suaranya sehingga hidup kita bisa seirama dengan kehendak Tuhan. Hati yang rela dibentuk dan senantiasa membangun kekaripan dengan Tuhan adalah langkah menuju kepekaan rohani. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat memiliki kepekaan rohani, sehingga kami mampu mengerti pimpinan Roh Kudus dan segala kehendak Tuhan. Bahwa kami semakin karib dengan Tuhan lewat pujian, doa, dan firman Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara kami berada. Bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus jamah. Dengan bilul-bilul Tuhan menyembuhkan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam tekanan, di dalam kesulitan, dalam persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan saat ini. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dan ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami bersama, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan, diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.